Kita berdoa. Selamat pagi Bapak di dalam surga kami. Penyakit stroke adalah suatu penyakit sindrom akibat gangguan peredaran darah ke otak yang mengakibatkan penyebab utama kecacatan pada kelompok usia 45 tahun ke atas, khususnya para lansia. Penyakit stroke ini sering menimbulkan permasalahan baik dari segi kesehatan, ekonomi, sosial, serta membutuhkan penanganan yang komprehensif termasuk upaya pemulihan dalam jangka yang lama bahkan sepanjang sisa hidup para lansia. Sehubungan dengan hal tersebut, Sabtu 25 November 2023 bertempat di lantai 8 Rumah Sakit Caritas Palembang dilakukan launching dan pengaktifan kembali klub pasca stroke dan lansia Rumah Sakit Caritas Palembang. Launching sekaligus peresmian klub pasca stroke dan lansia di Rumah Sakit Caritas ini diawali dengan sambutan Kepala Rehab Medik Rumah Sakit Caritas Dr. Margareta Dewi, SPKPR, yang dihadiri oleh para undangan dari berbagai profesi, termasuk diantaranya para lansia yang tergabung dalam organisasi LLI Sumatera Selatan, khususnya yang bermukim dalam kota Palembang. Launching klub pasca stroke lansia ini dilanjutkan dengan paparan sekaligus sambutan dari Dr. Oktaviani, spesialis saraf, tentang kegiatan yang harus dilakukan oleh para lansia apabila mendapat serangan penyakit stroke. Berikut wawancara kami selengkapnya dengan Dr. Oktaviani, spesialis saraf RS Caritas Palembang. 2020 kan udah COVID kan, jadi kita stop dulu. Terus dilanjutkan lagi, ini 2023 bulan November kita buka lagi, ya. Semuanya mungkin teman-teman lama, ada juga teman-teman baru kali ya, yang dulu aktif bisa aktif kembali. Tetapi yang baru ya silakan bergabung. Kita menjadi para orang tua bahagia, sehat, bahagia. Ya, jadi nanti kegiatan kita dilaksanakan seminggu sekali ya. Melihat oma-oma yang datang pada pagi hari ini, mungkin klub ini pertama kali itu dibentuk karena kita melihat kebutuhan terutama sebenarnya untuk pasien stroke awalnya. Jadi maka kita dirikan klub stroke awalnya untuk memfasilitasi supaya kualitas para bapak ibu yang pernah menderita stroke itu tetap semangat, tetap berkualitas, mandiri sebisa yang didapat. Jadi tidak berkecil hati, tetapi dengan keterbatasan yang ada kita bisa usahakan semaksimal mungkin. Itu yang pertama. Tetapi kemudian itu kita melihat kebutuhan, waduh, sepertinya lansia juga membutuhkan, ya. Akhirnya terbentuklah menjadi satu, gado-gado, menjadi klub stroke dan lansia di Caritas ini. Karena kita sadari bahwa kita tidak bisa memungkiri fisik pasti akan turun, ya. Kita hidup seperti kurva dari anak-anak terus dewasa, kemudian kembali lagi seiring dengan usia proses menua yang tidak bisa kita aktif kita berpindah-pindah, ya, jadi supaya nggak bosan ya. Dan juga tidak menutup kemungkinan kita
Saudara penonton, saat ini di Rumah Sakit Caritas ini berlangsung launching daripada klub pasca stroke bagi para lansia. Nah, kami akan berbincang-bincang dengan Dr. Oktaviani, spesialis saraf. Bu Dokter, tolong jelaskan mengapa sebenarnya para lansia ini rentan sekali terhadap penyakit stroke ini? Iya, Bapak. Kita ketahui bahwa kalau lansia kan memang sesuai dengan usianya ya, Pak ya, itu pun merupakan faktor risiko untuk terjadi stroke pada usia yang lebih lanjut karena proses anatomi daripada struktur tubuh sendiri juga mengalami degenerasi. Tetapi di samping itu kita juga perlu mewaspadai akan faktor risiko yang ada seperti penyakit hipertensi, penyakit diabetes, penyakit hiperkolesterol atau kolesterol berlebih atau obesitas atau mungkin gaya hidup seperti merokok, minum alkohol itu juga merupakan faktor risiko. Oleh karena itu, semua faktor risiko ini harus benar-benar terkendali. Artinya benar-benar dalam kondisi yang dikendalikan ya. Jadi baik dari gaya hidup ataupun dari makanan, dari obat-obatan harus benar-benar dikonsumsi dengan baik. Nah, semua hal ini akan mengurangi risiko terjadinya stroke di kemudian hari bagi para lansia. Iya. Baik, saudara penonton, juga kami akan menanyakan, bagaimana lansia ini kan rentan sekali dengan stroke ini. Bagaimana cara untuk mengatasinya? Apa yang harus dilakukan oleh para lansia agar sedikit terhindar gitu? Iya, Bapak. Penting sekali karena kita usia sudah lanjut, maka gaya hidup yang baik itu perlu dan penting. Seperti satu, harus rutin melakukan olahraga secara rutin. Yang kedua, ya harus bergerak, begitu Pak. Dan itu pagi sederhana saja, misalnya gerak-gerak di depan halaman rumah, ya gerak untuk tidak usah sampai harus mungkin berlari sekian kilometer, tidak. Jadi bergerak saja setiap pagi di halaman rumah itu sudah sangat membantu. Kemudian yang berikutnya makan. Jadi jaga pola makan yang baik, pola makan yang benar. Bukan berarti makan ini nggak boleh, itu nggak boleh. Contoh, bagi para penderita diabetes, bagaimana kita memenuhi kebutuhan makanan dalam satu hari, berapa kalori, itu penting sekali. Jadi artinya boleh makan misalnya daging ayam atau daging apa, tetapi benar-benar harus dibatasi. Yang berikutnya, merokok. Itu juga sebaiknya kita hindari, dan minum-minuman keras juga itu sebaiknya juga dihindari. Jadi dengan cara mengontrol semua faktor risiko yang ada, maka mudah-mudahan penyakit stroke ini bisa kita hindari. Baik, itulah saudara penonton wawancara kami dengan dokter spesialis saraf Dr. Oktaviani, sekaligus beliau juga ketua daripada perhimpunan pasca saraf stroke lansia. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Habis bu ya? Habis tepuk tangan dulu untuk semuanya. Iya. Kasih bu. Asik. Asik. Lebih kencang. Kencang.
Sip. Dikejar. Sip, lebih kencang lagi Bapak Ibu. Menurut Dr. Oktaviani, spesialis saraf Rumah Sakit Caritas Palembang, para lansia ini untuk mencegah stroke ini secara dini haruslah para lansia harus rajin berolahraga yang disesuaikan dengan kondisi lansia dan makanan yang bergizi agar saraf-saraf tersebut dapat aktif, dan para lansia tentunya harus senantiasa bergembira ria dan tawakal menerima apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Acara launching klub pasca stroke lansia ini diakhiri dengan silaturahmi sesama para lansia sambil melakukan senam bersama, bernyanyi dan bergembira ria. Terima kasih. 3, konsentrasi ya. Fokus Bapak Ibu. 5, 7, konsentrasi. Nah. Oke, jemput dan kaki. 1, 2. Konsentrasi lagi, ayo putar dan lonjok itu Bu. Nah. Jangan lonjok, clicking dan jempol. Nah.